kalau bisa sedikit diceritakan mengenai Bu Cherry, setiap kali kita ngomong Bu Cherry, yang saya tangkap dari beberapa customer adalah awet. Ya, awet ya benar. Namanya awet dan finishnya bagus. Dan orang sayangnya itu people don't see that. Nah ini yang Bu Cherry mau dorong bahwa Indonesia is good quality, good product, good design, dan kita bisa bersaing dengan pasar luar, itu paling penting. Halo Sobat Biskom, jumpa lagi bersama kami di Biskom Podcast, sebuah podcast di mana kita biasa membahas tentang bisnis, kewirausahaan, dan juga komunikasi. Bersama saya Katrini Nati Sarasya, pengajar di SPR Faculty of Business, yang selalu didampingi dengan rekan dari SWA. Saya Vicky Rahman, redaktur eksekutif SWA.co.id, part of SWA Media Group. Pada episode kali ini, Miss Catherine, kita kedatangan generasi kedua dari salah satu perusahaan atau produsen alas kaki yang bikin langkah kita makin lovely. Oke, luar biasa nih. Nah, ini generasi kedua nih langsung dari anak pendirinya. Ya, artinya ini Siapa brand nih, yang Catherine? sudah sangat sustain, bisa kita bilang gitu. Produk lokal yang sangat bisa diandalkan. Walaupun namanya nanti kita akan tanya nih, namanya benar-benar lokal atau apa nih, ada pengaruh dari bahasa-bahasa asing atau Itali dan lain-lain. Nah, welcome di Biskom Podcast dengan Mas Nelson sebagai COO dari PT Bu Cherry Indonesia. Selamat datang di Biskom Podcast. Selamat datang Mas Nelson. Jadi direktur operasional ya? Yes. Siap. Ya, direktur operasional. Sebelum tipis-tipis generasi kedua dari pendiri ya, dari papa ya? Betul. Nah, brandnya tadi ya Sobat Biskom, Bu Cherry. Oke, sepatu alas kaki ya pokoknya. Betul, ya, alas footwear kaki footwear. Oke, merek Bu Cherry yang kita bisa temui di mana saja sih, gitu, di berbagai kota juga. Dan itu legend, apa sih maksudnya, legend brand yang dari saya kecil sampai saya sekarang sudah punya anak yang udah mau dewasa, dan itu tetap bertahan di tengah brand-brand lain yang mungkin ada yang come and go gitu. Nah, pengen dong diceritain gitu, Bu Cherry ini really local product atau gimana nih ceritanya, historinya gimana, mulainya dari kota mana sih, apakah Jakarta atau mana? Boleh dong di-share. Ya. Sebelumnya Mbak, Mas, terima kasih atas undangannya. Sama-sama nih. Terima kasih atas kesempatan ini. Dan saya sangat happy bahwa bisa diundang untuk dikit menceritakan mengenai perusahaan kami ya, perusahaan kami yang memang didirikan langsung oleh bapak saya. Nah, asal usulnya Bu Cherry itu sebenarnya papa saya asli orang Pontianak, Kalimantan Barat. Dia sekitar 1980-an itu ke Jakarta. Nah, awal mulai jadi salesman. Nah, dari salesman itu beliau memiliki aspirasi untuk membuka satu pabrik. Tapi berawal juga dari 2 kos sebenarnya. Dia sewa 2 kos, satu buat tinggal, satu buat bikin muka jahit. Nah, dari situlah dia berkembang, dapat orderan dari beberapa, bisa dibilang dari beberapa stores. Jadi kan beberapa store biasa order dari dia untuk production, taruh mereka punya branding kayak OEM lah. Maklon ya. Maklon. Bahasa Papuanya maklon. Nah, dari situ cash flow problem. Kenapa? As we know kan TOP ya, term of payment ya. Nah, dari situ dia bayarnya dimundur, lalu kalau mau dibayar pun store itu minta diskon. Dia ngerasa kok tertekan sebagai pabrik. Oleh sebab itu dia bilang dia harus buka brand. Lahirlah yang namanya Bu Cherry. Di mana tuh yang pertama? Yang pertama Bu Cherry. Bu Cherry itu pertama kali di Harko. Glodok. Harko. Nah, sebelum itu sebenarnya pernamaan ini orang-orang banyak nanya. Orang-orang banyak nanya ini dari mana, singkatan apa, bla 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 bla. Dan malah sampai orang-orang jauh-jauh ke boleh chat sendiri ya kan. Bu Cherry boleh chat sendiri. Boleh chat sendiri. Kan Emang banyak kreatif netizen. Kreatif. Dan saya akui itu banyak mendobrak pintu biar orang banyak membahas Bu Cherry ini. Tapi sebenarnya awal mulai itu si papa itu, beliau itu lagi jalan-jalan ke luar negeri.
Kemana tuh? Di Hong Kong. Di Hong Kong. Yeah. Dia lihat penamaan ini dia suka. Nah oleh sebab itu saat itu kan belum besar tuh merek ini. Yeah. Bawalah ke Indonesia, dia daftarkan merek ini. Lalu panjang lebar dari cerita ini kita malah berkembang di sini. Di Indonesia itu namanya Bu Cherry itu mulai berkembang. Walaupun orang memikir kok nuansa Itali. Iya benar. Ya kan? Apalagi kalau kita ngomongin kulit yang kayak gitu. Footwear, fashion itu kan pasti orang taunya Itali, Yeah, Milan, benar, gitu kan. Nah dari situlah kami bisa dibilang puji Tuhan itu nama ini membawa dampak kepada branding awareness secara Bu Cherry ya. Apalagi zaman dulu kan keren-kerennya orang pakai kulit dan lain-lain. Jadi sebenarnya dari situlah awal mulanya berdirinya brand ini. Nah, dari situ mulai melesat, beliau mulai buka toko dan lain-lain. Gitu sih. Tadi kan kita berarti ini sebenarnya lokal produk, yang mana kulitnya juga lokal gitu ya kan? Kalau bahasa kerennya TKD-nya 100%. Gitu kan. Nah, dari tahun 80-an berarti ini kan sudah decades ya, sudah teruji gitu kan ya. Sementara kalau saya lihat model pun nggak ketinggalan. Nah, apa sih sebenarnya ini resepnya bisa tetap bertahan? Sementara kan ini merek yang mungkin kalau buat anak-anak Gen Z mungkin ini merek mama, ini merek papa. Bagaimana nih gitu? Apakah benar bahwa sekarang ini segmennya masih tetap di level mama papa, ataukah sebenarnya sudah mulai turun ke yang lebih muda, dan bagaimana bisa tetap bertahan? Jadi kalau bisa sedikit diceritakan mengenai Bu Cherry, setiap kali kita ngomong Bu Cherry, yang saya tangkap dari beberapa customer adalah awet. Awet ya benar. Namanya awet dan finishnya bagus gitu loh. Kita perhatian oleh jahitnya, kulitnya, habis itu even the sole luar kita rapi sekali ceritanya. Nah, kenapa kita bisa membangun bisa dibilang community yang sangat kuat? Karena kita selalu setiap perusahaan itu fokus pada quality. Kita utamakan quality. Karena yang bahasanya marketing, kita mau marketing barang sebagus apapun, kalau barang itu not of quality, juga nggak mungkin lama. Tapi terbaliknya, barang nggak perlu banyak marketing, tetapi kualitasnya bagus, akan naik pelan-pelan, exponentially dia akan naik. Mungkin dengan marketing lebih cepat, tapi dengan namanya good product, you don't need too much marketing, itu akan menjual dalam dunia karena orang udah trust. Betul, dan word of mouth. Kita rekomendasi ini dan itu akan menjual otomatis. Nah, yang namanya regenerasi, ini adalah sesuatu yang buat saya sangat sensitif dan sulit. Kenapa? Dengan namanya kita di hati orang tuanya, apakah bisa masuk ke anak-anaknya? Itu kan pertanyaannya. Mungkin Mbak salah satu yang Mbak pakai, tapi kan kita lagi usahakan gimana anaknya Mbak itu mau juga masuk. Kalau Mbak itu masuk beli ke toko, minimal dia masuk, dia lihat, oh I like this too. Gitu loh. Nah ini yang sangat sulit sekarang kita lakukan, dan ini yang kita lagi upayakan actually right now. As of right now, bagaimana Bu Cherry itu bisa rebranding. Jadi udah mulai ada plan ke sana. Plan ke sana. Kenapa? Kami juga melihat bahwa kita secara produk dan secara komunitas mengakar di Indonesia. Tetapi gimana kita bisa di top of mind lagi nih? Gimana kalau Gen Z sama millennials yang akan datang ini lihat Bu Cherry dan otomatis bilang, oke, barang berkualitas, good fashion, and terjangkau. Kan paling penting adalah what you are paying for is worth it. Benar. Kita membeli sesuatu dengan harga yang menurut kita pantas. Jadi itu yang sebenarnya kita mau mengarah ke situ. Gimana mamanya suka, anaknya bisa suka juga. So balik lagi karena ini kan back to family business ya. Ide tentang rebrand berarti udah didiskusikan dong. Betul. Bahwa this is the time kita udah mulai butuh nih gitu. I think it's a natural process dalam setiap bisnis ada business cycle. Dan di saat tertentu mau itu kita berinisiatif berubah atau terpaksa berubah. Antara dua itu kan. Dipaksa berubah. Dipaksa berubah atau kita menyadari harus berubah sebelum terpaksa. Nah, kita dalam posisi yang limbo nih. Dalam posisi yang kita mengetahui kita tidak terpaksa, tapi tetap kita melihat potensi yang kita harus menggarap market yang baru-baru ini nih. Dibanding diambil sama new brand.
Nah, saya bukannya against new brands, tetapi saya tidak mau sampai new brands ini membawa produk yang kualitasnya setengah-setengah, merusak quality of Indonesia's product. Itu aja. Nah, makanya di saat kita bikin keputusan untuk rebranding, itu sesuatu yang memang penuh dengan discussion. Karena satu, the old employees pasti merasa we are the best, but the younger generation merasa bahwa there's potential out there yang kita harus garap. Nah, ini adalah dalam satu bisnis entity yang besar, kita harus nyimbangin. Dan itu kerjaannya C-level untuk bisa menyatukan old heads and young heads bersatu. Dan sebenarnya semakin bisnis berkembang, itu yang kita lagi usahakan. Gimana? Karena ideas will fly across the meeting room. Udah pasti orang-orang pinter kan. Sana sini. Tapi gimana kita sebagai managerial level bisa nyatuin ide itu and make smart people work together sebenarnya. Miss Catherine kan kalau Bu Cherry itu berseliweran ya di medsos ya. Bu Cherry boleh chat sendiri gitu dan macam-macam gitu ya. Itu kan keuntungan atau tanda kutip aset yang bisa dimonetisasi oleh Bu Cherry. Karena hampir nggak ada orang nggak tahu Bu Cherry sebenarnya itu dulu. Ini udah kekuatan. Padahal ngomong Gen Z sama Gen milenial. Iya kan? Artinya kan udah nempel ya. Sedikit komen. Nah, pertanyaannya ada aktivasi Bu Cherry atau Nelson dan kawan-kawan di medsos ya untuk branding awareness atau sedang menggarap proses rebranding itu apa aja sih gitu. Nah, dan apa dampaknya before dan afternya tuh? Dari sisi media marketing dan awareness, sebenarnya kita very fortunate bahwa kita punya toko di seluruh Indonesia dan itu adalah marketing terbesar sebenarnya. Bahwa setiap kali orang nyetir berapa jarak berapa, mereka bisa lihat Bu Cherry, jarak berapa ada Bu Cherry, ataupun ke mall mana ada Bu Cherry. Nah, yang sekarang kita lagi lakukan dengan adanya globalization, habis itu media di mana-mana, yang kita lakukan adalah gimana kita bisa attract the younger generation through KOL. Karena itu kan penting sekali ya. Karena masaku anak-anak muda itu di mana mereka punya inspiration atau mereka punya panutan pakai, mereka bakal beli gitu loh. Itu satu. Kedua, kita akan banget ada di platform-platform seperti Shopee, Tokopedia. Sebenarnya belum ya? Sebenarnya baru mulai. Mungkin sejak COVID ya. COVID itu memaksa kita sebenarnya. Tapi dari sisi itu kita lihat potensi yang sangat besar. Karena sebenarnya yang namanya Shopee itu ngebantu banget untuk membesarkan produk kita. Dan di luar itu kita juga mulai belajar mengutilize Shopee sebagai platform untuk membesarkan nama kita. Nah, ini sebenarnya hal-hal yang kita masih perlu pelajari karena internet is gede. Kita nggak bisa menutup kemungkinan bahwa internet akan mungkin suatu hari take over kita punya pasar fisik, brick and mortar. Bisanya nanti online sales lebih tinggi daripada offline. Itu tidak menutup kemungkinan. Cuman yang kita harus persiapkan adalah bagaimana kita bisa transition dengan benar tanpa menghilangkan penjualan brick and mortar kita nih. Itu paling penting itu. Jangan sampai esensi orang lihat sepatu, ciri khas feel-nya, budaya untuk mencobain di lapangan. Itu kan sangat kita masih human touch. Banget. Bahasa kita kalau dibaca touch points. Touch point itu perlu kita kembangin sehingga karena kalau di internet lihat nggak bisa kita pegang, nggak bisa kita rasa kualitasnya. Sizing pun kalau nggak dirasain bisa beda. Betul. Kecuali memang udah lama beli Bu Cherry. Benar, udah tahu. Udah tahu. 38 adalah aman 38-nya Bu Cherry gitu. 38 Mas katanya. Berarti 38 kirim ya ke rumah. Siap. Ini alamat Mbak ya. Ini kode. Kita udah tahu kalau ngomong 38 nya. Specific size ya. Berarti tadi minta alamatnya. Speaking about number penjualannya itu melesat nggak setelah melakukan tadi? Jadi online gitu. Kalau secara offline kita melihat ada stagnation ya rasanya. Benar, jujur kita stagnation apalagi dengan ekonomi sekarang. Ekonomi sekarang kita tidak memikiri bahwa di semua lini ya. Retail dan sebagainya emang challenging ya. Nah, tapi dari sisi itu kami melihat growth yang begitu besar dari segi online. Kami kalau bisa dibilang bukan menyombongkan diri, tapi kita setiap tahun 200% growth di online doang. Miss Catherine berarti ini
koreksi ya kalau salah, ini strategi omnichannel kayaknya ya. Exactly. Exactly itu yang kita lagi gunakan, dan kita fortunate enough bahwa kita punya toko di seluruh Indonesia. Sebenarnya kalau kita menghandlekan satu distribution center buat membagi ke Indonesia, ke seluruh Indonesia terpelosok pun, itu nggak mungkin bisa kita kejar sales. Kenapa? Orang setiap kali lihat pengiriman yang lama, mereka nggak mau pesen. Aduh, saya butuh besok, tapi nggak dikirim instan, cuman dikirim setelah 1 minggu. Mending saya cari yang ada di samping rumah saya, gitu bahasanya. Nah, dengan kita punya store di mana-mana, baru tahun lalu kita membuka kesempatan buat toko-toko itu menjadi kayak distribution channel kecil. Jadi setiap kali sales ngambil dari situ, instan sampai gitu loh. Oke. Masih banyak yang mau diobrolin. Tapi kita break dulu nih, minum-minum dulu. Kita spill dulu, baru nanti di sesi kedua dia Bu Ciri akan ada gebrakan nih. Nah, apa nih gitu kan yang mau digebrak. Oke, Sobat Biskom, kita break dulu sebentar, tapi jangan lupa ya subscribe, like, comment, supaya kita juga makin semangat mendatangkan pembicara-pembicara yang akan banyak membagi insights. So, jangan kemana-mana, kita akan balik segera. Ciao. When style meets quality, a timeless creation is born. This is Buceri, an Indonesian premium footwear brand that prioritizes comfort and elegance in every step. Officially established in 1988, Buceri emerged as a symbol of quality and trust. Using genuine leather materials and the finest craftsmanship, we create products that are not only stylish, but also comfortable and durable. From formal to casual shoes, from loafers to sneakers, Buceri continues to innovate by presenting collections that suit the modern lifestyle. We believe that the best quality comes from attention to every detail. That is why each Buceri product goes through a strict material selection process and high standard workmanship. With more than 100 stores across Indonesia and a presence on various online platforms, Buceri continues to grow to accompany every step of our loyal customers. Buceri is more than just shoes. It's about the journey, trust, and timeless style. Because every step is a representation of oneself. Buceri, timeless leather essentials. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Jimmy. Pada kesempatan ini saya ingin memperkenalkan program yang ada di LSPR untuk S1 reguler. Di mana LSPR S1 reguler itu memiliki 2 fakultas, yaitu Fakultas Komunikasi dan juga Fakultas Bisnis. Di mana diantaranya memiliki 4 program studi. Yang pertama ada program studi Ilmu Komunikasi, program studi Visual Communication Design, program studi Manajemen, program studi Pariwisata, dengan detail konsentrasi seperti ini. Di LSPR tersendiri memiliki program International Class, di mana International Class dibuka di Prodi Komunikasi dan juga Prodi Manajemen.
LSPR juga memiliki program Blended Jakarta di mana memiliki prodi manajemen dan juga prodi pariwisata dengan detail konsentrasi seperti ini. Selain Blended Learning Management dan juga Tourism, kami juga menyediakan program Blended Learning in Communication under payungnya S1 PJJ Ilmu Komunikasi, di mana kampus offline-nya akan dilaksanakan di kampus Bali. Konsentrasi yang tersedia untuk Blended Learning in Communication Bali Campus ada 2. Total biaya kuliah untuk 8 semester perkuliahan 4 tahun dan juga kami menyediakan juga yang full online learning program di mana mahasiswa tidak harus datang ke kampus sama sekali dan konsentrasi yang tersedia ada 3. Biaya kuliah untuk 8 semester 4 tahun adalah sebesar untuk postgraduate program di LSPR, kami menyediakan program-program yang bisa Anda pilih. Yang pertama adalah S2 Ilmu Komunikasi, di mana terdapat 2 metode pembelajaran, yaitu adalah kelas on-site atau professional program, dan juga kelas blended learning program. Untuk kedua program di S2 Ilmu Komunikasi, kami memiliki 7 konsentrasi. Yang pertama adalah Strategic Public Relations Management Corporate Communication, yang kedua adalah Marketing Communication Management, yang ketiga adalah Business and Communication Management, yang keempat adalah Digital Communication and Media Management, yang kelima adalah Healthcare Communication Management, 6. Resilient Disaster Communication Management, dan yang terakhir adalah Political Communication Management. Untuk biaya kuliah di professional atau kelas on-site program, untuk blended learning program, dan untuk paket perkuliahannya diselesaikan dalam waktu 3 semester atau 1,5 tahun. Kami juga memiliki program yang full online learning atau S2 PJJ Ilmu Komunikasi, di mana konsentrasi yang bisa dipilih adalah AI for Sustainability Communication. Biaya kuliah untuk 3 semester atau 1,5 tahun adalah dan yang terakhir di postgraduate program kami juga menawarkan S3 Ilmu Komunikasi. Perkuliahannya diselesaikan dalam waktu 3,5 tahun atau 7 semester. Untuk semua program di LSPR bisa banget langsung pendaftaran di registration.lspr.ac.id. Dan semoga informasi yang kami berikan bermanfaat untuk Bapak dan Ibu semuanya. Dan jangan lupa merekomendasikan program-program LSPR ke kerabat-kerabat di luar sana. Terima kasih. Oke Sobat Biskom, kembali lagi bersama saya Vicky Rahman dan narasumber kita Nelson yang tadi sempat kita bahas tentang rebranding, branding awareness, omnichannel. Nah, kita sekarang geser dikit aja bahwa akan ada gebrakan. Tapi sebelum itu kita tanya nih, kenapa Bu Ciri itu positioningnya sebagai brand premium ya? Karena Itali banget, Eropa banget, atau emang strategi marketnya seperti demikian gitu loh, Mas Nelson? Mungkin Mas, jadi kalau kita ngomong Bu Ciri, kita ngomong barang kulit ya, real leather. Nah, yang namanya leather itu selalu dikaitkan dengan bisnis atau formal wear. Dan memang yang kita harus menyadari bahwa untuk kita, bahasa yang saya suka adalah to create money, we need money. Ya kan? Untuk menciptakan duit, kita harus punya duit gitu. Yang kita sadari adalah this business people itu pasti akan tampil. Mereka mau terlihat
proper, fashion dan lain-lain. Jadi selalu teridentik barang kulit itu selalu mahal, always. Tapi dari sisi itu kita juga position diri dengan packaging yang rapi, dengan SDM yang cukup tinggi dan service level yang tinggi. Kita memang mau memperlihatkan orang bahwa produk kita produk mahal. Dan memang produk berkualitas, gitu. Tidak kalah dengan luar negeri, walaupun nuansa lokal. Kita nggak mau hilangkan nuansa lokal itu. Gimana pun juga, saya selalu bilang dengan tim kita bahwa kita fortunate bahwa Indonesia telah membesarkan brand Buccheri. Sekarang gantian kita sebagai produk lokal mengembalikan ini kepada negara kita dengan membawa Indonesia ke luar negeri. Gimana caranya orang ketik Buccheri ada nuansa Indonesianya, nggak bisa meninggalkan itu. Nah makanya kalau bilang positioningnya sebagai apa, kita premium leather goods. Gitu. Dengan kenapa? Karena kita sadar bahwa leather itu mahal, tapi di luar itu juga kita tahu pasar Indonesia mampu untuk membeli itu, dan kita mau deliver the best we can untuk orang Indonesia. Makanya positioning kita adalah middle up. Tapi kan ada peluang ya Miss Catherine. Selain premium tuh yang bawah-bawahnya itu gede banget nih. Ada mau ke second line nggak kira-kira? Atau udah bikin gitu. Kalau misalnya gini, pengen sih, tapi pricey nih. Gitu, pengen sih dapat kualitas yang bagus buatan Buccheri family, tapi maybe like a second line. Nah, ini yang terkadang orang tidak mengetahui, tapi Buccheri udah punya second line. Apa di-spill dong? Nah, Mas Nelson. namanya Gabino. Gabino. G-A-B-I-N-O. Oke. Dan itu sebenarnya udah terlahir sejak 1999. Nah, Gabino ini kita memang positioning adalah family oriented brand. Kita ada baju, ada sepatu anak-anak, celana, bag, jewelry, dan sekarang yang kita lagi besarkan adalah Gabino Superstore. Yang tadi sempat saya mention ya, baru kita buka di Grand Wisata Bekasi. Nah itu memang kita sengaja bahwa kita ingin memperlihatkan kalau teman-teman yang memang Buccheri bukan di kalian punya cart atau cart basket yang mau dibeli, kita ada Gabino. Gabino ini yang benar-benar back to school, yang lagi mau datang, teman-teman yang benar-benar lagi cari sepatu buat anak-anak sekolah, tas-tas buat sekolah nanti balik sekolah, itu brandnya. Dan harganya we can say average 150 tau, 150 ribu, 200 ribu. Udah dapat barang kualitas bagus. Di bawah Buccheri berarti segmennya ya? Segmen di bawah Buccheri. Tapi optimal good quality. Good quality. Itu kita jaminkan. Dan yang saya bisa pastikan adalah dipakai di bawah jalan pun nggak akan kalah sama Buccheri. Tapi harganya, ya positioningnya buat teman-teman yang memang middle and low. Gitu. Gabino Itali banget juga ya, Miss. Kayak penggemar nama-nama. Ya gimana nih emang gitu ya? Gabino memang ini ya, mungkin Pak Edi beliau suka dengan nuansa Binonya, ada O-nya. Gitu. Sebenarnya kita ada juga brand dulu itu namanya Vicari. Nah, tapi Vicari ini ke depan akan kita berubah haluan menjadi brand tersendiri yang sedang kita godok lah, mau dilarikan kemana. Kita bisa lari ke arah kayak MLM, maybe. Atau nanti Vicari bisa lari ke lebih maybe kayak women's wear gitu. Kita belum tahu arahnya. Tapi right now yang kita benar-benar besarkan adalah Buccheri dan Gabino. Dua ini. Buccheri sampai sekarang berapa outlet ya? Sekarang kita sekitar 185. Di berapa kota? Kita seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia ada ya. Dari Papua, Jayapura, kita di Ambon, sampai ke Makassar, Palu, dan kita mau turun ke bawah pun di Jabodetabek nggak usah ngomong lah. Nah, kenapa kita punya banyak store gitu? Karena kita mau terjangkau. Kita mau orang kemanapun bisa beli produk bagus. Intinya sih itu. Itu sekalian memperkuat rantai pasok ya. Jadi terkait omnichannel itu ya. Jadi bisa buy online, pick up offline, buy online, return offline juga bisa. Dan di sisi itu buat saya pengiriman dari toko itu ke
tempat customer lebih dekat. Misalnya pembeli ngomong di Palu, toko saya di Makassar, kan masih terjangkau itu. One day delivery sampai pasti dengan angka sangat murah. Kalau dari demografi pembeli total ya, konsumen Gen Z milenial itu berapa persen ya supaya jadi gambaran Sobat Biskom? Ternyata Bu Gen Cherry X baik. dong, jangan disebut lah ya yang punya duit. Gen X gitu lah. Ya maksudnya termasuk Gen X ya. Kita harus menyerap aspirasi Miss Catherine ya sebagai WIP. Jangan dilupakan. Iya. Ini ukuran 38. Saya mengingat loh ini. Iya, siap. Jadi dari situ memang kita punya target audience kan memang milenial dan Gen X dan Gen Z ya. Nah itu kurang lebih sih bisa dibilang around 75% ya. 75%. Sisanya itu yang memang kita punya lovers yang udah lama ya. Yang sekarang udah punya cucu. Generasi kolonial. Generasi baby boomer. Papa saya. Apakah mungkin teman-teman dia kita tidak tahu. Tapi itu. Kalau dari sisi geografi, Jakarta terus dibandingkan dengan yang non Jawa deh, luar Jawa gimana? Luar Jawa apakah masih? Wow, actually yang data yang saya baru dapat adalah Sumatera is doing the best. Untuk jumlah toko di Sumatera dibanding Jawa, dia punya, kita ngomong ini ya ratio ya, dibandingin bukan by value tapi by jumlah toko dan value-nya berapa. Sumatera dan Kalimantan kalau lihat angka-angka itu mengagetkan. Mengagetkan. Faktor utamanya apa tuh? Menurut saya adalah emerging market. Itu adalah tempat-tempat di mana orang-orang yang mulai baru merangkak, duitnya lumayan dan kelihatan purchasing power-nya lumayan dan mungkin menurut saya pemerintah sudah mulai alokasikan mereka punya fokus ke area-area situ. Dan menurut saya bagus bahwa mereka udah mulai keluar dari Jakarta, Jawa Barat untuk ke area sana. Karena harapan saya juga demografis atau populasi itu berpencar ke seluruh Indonesia biar kebangun kota-kota kecil. Sayang sekali gitu. Jangan ya malah tempat-tempat itu diambil alih oleh perusahaan yang gede-gede doang. Kita juga yang kecil-kecil harus bangun usaha di tempat-tempat terpelosok. Ya kan Sobat Biskom kan baik yang mau jadi pengusaha ya Miss Catherine ya. Nah itu baik toko ini ada kemitraan atau emang on by Bu Cherry sendiri? Kebetulan mungkin ini something yang cuma di sini ya baru terdengar ya. Belum ya. Dan eksklusif ya. Kalau bisa jadi partnership kita siapa tahu nih bisa ada commission. Boleh. Jadi Gabino ini akan nanti pelan-pelan kita lagi rancang nih untuk menjadikan Gabino itu sebagai skema kemitraan. Di mana teman-teman yang ingin buka toko Gabino kita akan support dari produk, dari desain, dari training SDM, dan dengan angka-angka nilainya berapa dengan itu. Tapi ini dalam kegodokan ya, digodok. Tapi itu harusnya something yang dalam waktu dekat bisa muncul di permukaan kita. Jadi franchise. Hampir sama kayak franchise. Kemitraan ya. Bagian dari ekspansi Bu Cherry ya. Yes, betul. Gabino yang seperti kemitraan itu. Tadi kalau ngelihat bahwa Indonesia itu sangat luas menurut aku pribadi sih itu sangat promising. Sangat promising. Karena shop di satu tempat kemudian dapat semuanya. Betul. Gitu dan lokal. Sekarang ini kan bukan lokal. Pesaingnya adalah bukan lokal. Kapan lagi nih lokal mainnya? Betul. Kan kita gambarnya adalah local brand. Biasa yang orang adalah pikirkan adalah oke, kamu lokal tapi kok kamu produksi di luar gitu. Nah, yang saya harus menyamakan persepsi adalah brand local doesn't mean we don't produce from luar negeri. Itu yang orang harus tahu. Karena balik lagi kadang-kadang dengan namanya kita harus terjangkau harga, kita terpaksa harus mengandalkan negeri yang memang produksinya di bawah dari harga kita untuk mengambil pasar Indonesia. Tetapi bukan artinya kami mengurangi kualitas. Itu yang harus disamakan persepsi dulu. Kadang-kadang orang netizen kan ada, aduh ini made in bla bla bla, made in bla bla bla. Katanya produk lokal tapi made in bla bla. Kan yang kita highlight adalah gimana pun juga kita brand lokal. Indonesia
balik lagi ke Indonesia gitu loh. Kalau kita produksi di luar itu karena untuk mendapatkan kualitas dan harga yang diinginkan, Indonesia belum mampu. Tapi bukan artinya kita tidak berusaha ke sana gitu loh. Nah, ini adalah something yang mungkin teman-teman di Indonesia harus mengetahui. Dan mereka juga harus mengetahui bahwa kadang-kadang orang lihatnya Indonesia murah. Indonesia bad quality, international good quality. Tapi orang padahal nggak tahu Indonesia itself padahal quality bagus-bagus. Nuansa batik, nuansa keranjang yang tadi bambu itu, anyam. Iya, itu kan bagus sekali. Dan orang sayangnya itu people don't see that. Nah, ini yang Bu Cherry mau dorong bahwa Indonesia is good quality, good product, good design, dan kita bisa bersaing dengan pasar luar, itu paling penting. Miss Catherine, kalau di aspek komunikasi, Nelson and tim lagi melakukan perception engineering ya, untuk Bu Cherry-nya dan Gambino. Ya, dengan storytelling konsep itu. Storytelling konsep. Betul. Jadi kita benar-benar ingin memberi lihat bahwa we are a heritage company. We are heritage company bahwa kita berdiri dari tahun 1980 sampai sekarang. Bisa dibilang nggak gampang, tapi yang bikin kita bisa sampai sebesar ini adalah ya Indonesian people, supporter kita, komunitas kita yang benar-benar support kita dari nol sampai sekarang, dan makanya kita mau memperlihatkan bahwa kita heritage brand, kita brand yang sudah begini lama, dan kita akan kembalikan ke bikin produk yang memang orang Indonesia love. Karena apa? Udah terakar kita. Orang-orang akan tahu bahwa barang kulit Bu Cherry, barang awet lama Bu Cherry, dan ini sesuatu yang sebagai storytelling kita mau memberitahu orang. Marketing nggak boleh sekedar marketing. Benar. Marketing harus memberi lihat alur kita dari mana awalnya dan kita akan kemana ke depannya. Dan itu yang bikin, maksud saya, suatu hari ini yang akan sell, it's gonna sell dan menjual cerita. Karena gimana ya bahasanya, saya pernah baca buku bisa bilang Sapiens. Nah, di buku itu diceritakan bahwa untuk menggerakkan satu komunitas itu sebenarnya bukan kemampuan kita menjadi raja, bukan kemampuan kita sebagai bukan kemampuan kita sebagai orang pinter, tapi storytelling. Gimana kita bisa membuat cerita sedemikian rupa untuk menggerakkan orang-orang. Nah, ini yang kita sedang lakukan, storytelling basically. Storytelling itu menggait komunitas nggak? Sebab nih ya, kayak saya tuh sorry nih Miss Catherine. Miss Catherine kan penggemar Bu Cherry nih. Siapa tahu bikin komunitas emak-emak Bu Cherry gitu ya. Siapa tahu gitu ya. Ada nggak gitu? Bisa. Ada. Bisa sekali. Dan malahan yang kita ingin melihatkan adalah teman-teman yang sudah begitu lama sama Bu Cherry. Akan kita mendengarkan mereka. Aspirasi kalian apa sih? What do you like? Testimoni, cerita. Ya sih, kalau misalnya kita sebagai orang yang sudah tahu bahwa kualitasnya nggak bohong, itu kan sebenarnya pengen share bahwa yang kita rasain experience benar, gitu, benar adanya. Cuman bagaimana ini bisa turun ke generasi yang tadi yang lebih muda gitu. Storytelling itu adalah konsep yang paling masuk sih. Betul. Dan bagaimana kita bisa memperlihatkan bahwa di saat papa mama kalian lagi kerja dulu, yang namanya sepatu itu jalan di jalanan, yang bisa aja kebuka, we were there for them. Let us be there for you too, gitu. Dimana papa kamu, mama kamu lagi kerja dulu, kita di sana buat bantu mereka menjalani kehidupan itu, kehidupan itu. Dan bagaimana saya bisa di situ buat kalian juga yang lagi mau merangkak bekerja ini. Nah, itu adalah sifat storytelling dan masuk ke emosional. Nah, itu yang menjual sebenarnya. Dan udah berdampak gitu ya. Berdampak sekali. Makanya tercermin dari penjualan di online ya. Kurang lebih ya. Kurang lebih online kita. Kurang lebih online. Jadi Bu Cherry membuat langkah pengguna makin pasti dan nggak keki ya. Kurang lebih gitu ya. Keki. Karena lintas generasi ya misalnya gitu ya. Dan long story short, dalam waktu dekat ini akan kalian melihati dari sisi online kita. We will have exclusive online launches produk. Limited edition atau apa? Jadi ini adalah barang-barang yang limited in the online market. Oke. Nah, jadi
wait and see ya. Iya. Jadi gebrakannya akan dar-der-dor nih ya, bikin kejutan ini, kejutan itu gitu. Supaya kebayang mau kita tiket tahu. war ya. Kebayang mau tiket war beli. Sampai servernya down semua. Jangan dong. Oke. Nah, kita pengen ngobrol lebih banyak sih. Cuman masalahnya waktunya terbatas. Tapi sebelum kita tutup, kita pengen nih gitu dari Mas Nelson, kalau ada yang mau di-share ke Sobat Biskom, apa sih menjadi wirausaha yang sangat mengedepankan ini ya, kearifan lokal, brand lokal, produk lokal. Apa yang mau di-share ke Sobat Biskom, silakan. Iya, sebenarnya buat sobat-sobat yang di rumah, salah satu yang kita ingin tampilkan adalah bukan kesan hanya premiumnya, tapi yang ini adalah kesan sebagai brand itu kita harus berani untuk bertampil menjadi diri kita. Jangan, don't try to be a brand di luar situ yang mirip A, B, C, nggak usah. Kita stay true to our roots ya. Kita harus benar-benar dengan akar kita percaya diri bahwa brand itu kuat. Dari situlah kita baru bisa menemukan jati diri kita. Mau jual apa sih? Mau jual barang apa? Dan ini mungkin buat teman-teman yang baru mau mulai bisnis juga. See what you want to produce, mau bikin apa, lalu dari situ tekunilah barang itu, make it the best. Baru di situ kalian bisa menang gitu loh. Nah, ini yang kita lagi lakukan sama Bu Cherry. Kita nggak mau menjadi brand lain, tapi kita mau jadi Bu Cherry buat Indonesia. Gitu sih. Oke, luar biasa nih ya. Produk berkualitas bikin banyak fulus. Gitu kan? Apa kan bikinnya produk berkualitas. Iya. Oke, thank you so much sudah datang, sudah sharing banyak hal gitu. Sobat Biskom, banyak sekali insights yang bisa kita dapatkan di edisi kali ini gitu. Ketemu lagi kita di edisi selanjutnya, tentunya dengan bintang-bintang yang gak kalah asiknya, gak kalah menariknya, banyak sekali yang bisa di-share. So, panteng terus Biskom Podcast bersama kami. See you untuk saat ini, ketemu lagi di episode depan. Sampai berjumpa Sobat Biskom. Di era di mana teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat, transformasi digital memaksa kita memahami alur informasi yang tersebar cepat melalui jaringan internet. Membaca berita melalui gawai pribadi kini menjadi rutinitas harian bagi banyak orang. Selain memperoleh informasi terbaru, membaca berita juga menambah wawasan dan melindungi kita dari hoax. Menyadari pentingnya informasi yang akurat dan inspiratif, sua.co.id hadir menyajikan kabar bisnis dan ekonomi terkini. Sua.co.id adalah portal bisnis yang menyediakan berbagai informasi terkait pemasaran bisnis, manajemen, CSR, aksi korporasi, tata kelola perusahaan, profil bisnis pengusaha dan profesional, investasi pribadi, teknologi informasi, wawancara eksklusif dengan CEO, serta data penelitian. Kami tidak hanya menyajikan berita terkini, tetapi juga pembelajaran dari para pebisnis sukses, kisah perusahaan yang menginspirasi, strategi manajemen, pemasaran efektif, penciptaan kesuksesan bisnis, kewirausahaan, pengembangan karir, dan cerita sukses anak muda dalam berbisnis. Sua.co.id hadir di berbagai platform. Anda dapat mengunduh aplikasi kami di Google Play Store dan mengikuti kami di media sosial @swa_media_inc seperti Instagram, LinkedIn, X, dan Facebook. Saatnya menginspirasi orang lain dengan kesuksesan bisnis Anda melalui platform kami. Kunjungi sua.co.id dan temukan informasi bisnis yang inspiratif setiap harinya.